Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang Ustaz sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada pelajaran yang kedua dari pelajaran fikih, yakni di halaman 17. Kalian bisa lihat di halaman tersebut. Di sini kita akan mempelajari tentang apa itu khauf, apa itu kaos kaki, hukum mengusap khauf atau kaos kaki, kemudian juga nanti tentang syarat-syarat mengusap khauf, jangka waktu mengusap khauf dan kaos kaki, kemudian juga bagaimana tata cara mengusap khauf atau kaos kaki, dan yang terakhir tentang pembatal-pembatal pengusapan khauf atau kaos kaki tersebut. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengertian khauf dan kaos kaki. Coba kalian lihat di bagian bawah, itu ada dua definisi, ada dua arti. Kira-kira mana yang cocok? Ada dua tulisan, 1 dan 2, yang dipakaikan pada kaki dan terbuat dari kain katun, kain bludru, dan yang semacamnya. Itu disebut apa? Disebut kaos kaki. Adapun yang nomor 2, yang dipakaikan pada kaki dan terbuat dari kulit dan yang semacamnya, disebut apa? Disebut khauf. Disebut khauf. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau yang khauf itu yang terbuat dari kulit dan yang semacamnya. Adapun yang kaos kaki itu yang dipakai di kaki tetapi bahannya terbuat dari kain katun, kain bludru, dan yang semacamnya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk bagaimana hukum mengusap khauf dan kaos kaki. Ustaz tambahkan dari kitab Al-Wajiz. Di sini dijelaskan oleh penulisnya, beliau menukil perkataan Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim di jilid 3 halaman 164. Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, ajma'a man yu'taddu bihi fil ijma'. Telah bersepakat para ulama yang memang dipertimbangkan dalam ijma'nya ala jawazil mashi ala khuffaini fis safari wal hadari. Mereka telah ijma' terhadap bolehnya mengusap kedua khuf baik ketika dalam perjalanan jauh atau safar, wal hadar maupun ketika mukim. Jadi bolehnya mengusap kaos kaki itu bukan hanya pada salah satunya, tetapi dua-duanya boleh bagi orang yang sedang safar ataupun tidak safar, sedang mukim di tempat tinggalnya. Sawa'un kana li hajatin aw li ghairiha, baik ketika ada keperluan ataupun tidak ada keperluannya. Hatta yajuzu lil mar'atil mulazimati baitiha wa zamanil ladzi la yamshi. Bahkan boleh juga hal ini dilakukan oleh
seorang wanita yang dia senantiasa tinggal di rumahnya dan tidak melakukan bepergian. Wa innama ankarathu syi'atu wal khawarij wala yu'taddu bi khilafihim. Perkara mengusap kedua khuf ini itu diingkari oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang sesat, yang mereka telah keluar dari Islam walaupun mereka masih mengaku Islam. Wal khawarij, demikian pula orang-orang khawarij, mereka mengingkari masalah mengusap kedua khuf ini. Akan tetapi wala yu'taddu bi khilafihim, perbedaan pendapat mereka itu tidak dianggap oleh para ulama. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, ulamanya tabi'in, semoga Allah merahmati beliau, haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepadaku 70 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau telah diceritakan oleh 70 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti gurunya banyak sekali nih, gurunya Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi beliau bertemu dengan 70 sahabat dan mereka semuanya, di sini dijelaskan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamsahu 'alal khuffaini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap di atas kedua khufnya. Ini menunjukkan bahwasannya mengusap khuf itu adalah betul-betul syariat Islam. Makanya para ulama menganggap ini adalah permasalahan yang sangat penting, walaupun secara hukumnya itu boleh. Mengusap khuf itu hukumnya boleh, akan tetapi kalau orang sampai mengingkari kebolehan mengusap khuf ini, maka dia akan menjadi golongan yang sesat. Kemudian beliau melanjutkan, wa ahsana ma yuhtaju bihi li jawazil mashi ma rawahu Muslim anil A'mas an Ibrahim an Hammam qala, yang paling baik yang bisa dijadikan hujjah untuk bolehnya mengusap khuf adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-A'mash, dari Ibrahim, dari Hammam. Dia berkata, bala jarirun thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, suatu ketika beliau BAK atau kencing. Thumma tawadda'a wa masaha 'alal khuffaihi, kemudian beliau berwudu secara sempurna, kemudian setelah itu beliau mengusap di atas kedua khufnya. Faqila taf'alu hadza? Faqala na'am. Maka ada yang bertanya kepada beliau, engkau melakukan yang seperti ini? Kata beliau, ya. Kemudian sahabat Jarir tadi menceritakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi atau ala khuffati wa masaha ala khuffaihi. Karena aku pernah melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau BAK, kemudian setelah itu beliau berwudu secara sempurna, kemudian beliau mengusap di atas kedua khufnya. Qala al-A'mashu qala Ibrahimu kana yu'jibuhum hadzal hadis. Berkata Imam A'mash, yang perawi dari riwayat Muslim ini tadi, berkata Ibrahim, ini dari periwayat di atasnya, kana yu'jibuhum hadzal hadis. Hadis ini amat menakjubkan bagi mereka, bagi para ulama, bagi perawi hadis. Lianna Islam Jaririn kana ba'da nuzulil ma'idati. Karena keislaman Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini, sahabat Jarir bin Abdullah bin Al-Bajali ini,
ini adalah setelah turunnya surat Al-Maidah. Maka berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, maknahu, beliau menjelaskan mengenai hadis ini, makna bahwasanya hadis ini adalah hadis yang menakjubkan. Annallaha ta'ala qala fi suratil Maidah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, maka ini tata cara wudu, ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajah-wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Hadis ini di dalam surat Al-Maidah ini wajib membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Adapun di dalam hadis Jarir tadi itu, beliau mempraktekkan apa yang dilihat dari Rasulullah SAW. Beliau berwudu kemudian mengusap kedua khufnya. Di sini ditambahkan oleh Imam Nawawi, falau kana islamu Jaririn mutaqaddiman ala nuzulil Maidah lahtamala kaunu hadithihi fi masil khufi mansukhan bi ayatil Maidah. Seandainya keislaman Jarir itu lebih dahulu dari turunnya surat Al-Maidah ini tadi, maka ada kemungkinan hadis yang beliau riwayatkan tentang mengusap khuf itu mansuh, akan dihapus dengan ayat Al-Maidah ini. Falamma kana islamuhu muta'akhkharan alimna anna hadithahu yu'mal bihi. Maka tatkala telah diketahui bahwasanya keislamannya itu lebih akhir, jadi yakni setelah turunnya surat Al-Maidah, maka kita ketahui bersama bahwasanya hadis beliau ini bisa diamalkan. Wa huwa mubayyinun annal murada bil ayati ghairi sahibil khuffi. Dan hadis ini sekaligus menjelaskan bahwasanya yang dimaksud di ayat tersebut itu bukan untuk orang yang mengusap khuf. Orang yang berwudu maka dia wajib membasuh kedua kakinya sampai mata kaki. Adapun orang yang dia mempraktekkan mengusap khuf, maka ketika mengusap khuf itu dia tidak perlu membasuh kedua kakinya sampai mata kaki, cukup dia mengusap bagian atas kakinya, bagian punggung kakinya yang telah dipakai khufnya. Tentunya hal ini ketika telah terpenuhi syarat-syarat mengusap khuf. Fatakunu sunnatu muhassasatun lil ayati wallahu a'lam. Maka hadis as-sunnah ini, hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini mengkhususkan ayat dalam surat Al-Maidah tersebut. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk syurutuhu, syarat-syarat mengusap khuf. Yang pertama, kalian bisa lihat di halaman 18. Yushtaratu li jawazil mashi ay yalbisal khuffaini ala wudu'in. Disyaratkan orang yang akan kebolehan mengusap khuf, orang yang memakai khuf tadi itu telah berwudu atau bersuci dengan sempurna. Jadi salah satu syarat mengusap khuf, orangnya telah berwudu secara sempurna, baru setelah itu dia memakai khufnya tersebut. Ini dijelaskan dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dia pernah bercerita, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, fi masirin, pada sebuah perjalanan. Fa afragtu alaihi minal idawati.
maka aku telah menyiapkan untuk beliau seember air. Faghasala wajhahu wa dhira'aihi wa masaha bi ra'sihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melakukan wudu ya. Faghasala wajhahu, beliau membasuh wajahnya, kemudian wa dhira'aihi, kemudian membasuh lengannya, lengan tangannya dari ujung jari sampai siku tangannya tersebut, kedua-duanya, dhira'i, dua lengan tangannya, wa masaha bi ra'sihi, kemudian beliau setelah itu mengusap kepalanya. Jadi ini Rasulullah SAW berwudu. Thumma ahwaitu li'anzi'a khuffaihi. Kemudian kata Al-Mughirah bin Syu'bah, aku sudah siap-siap untuk melepaskan kedua khuf beliau. Faqala da'huma, maka beliau bersabda, biarkan keduanya. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena aku memakai kedua khuf tadi itu dalam keadaan telah bersuci. Famasaha alaihima, akhirnya beliau hanya mengusap di atas kedua khufnya tersebut dan tidak membasuh kedua kaki sampai mata kakinya. Ini adalah syarat pertama. Jadi syarat pertama adalah orang itu telah berwudu secara sempurna, sebagaimana Rasulullah sebelumnya sudah berwudu secara sempurna. Maka ketika Rasulullah sudah batal pada waktu berikutnya, maka beliau ketika berwudu cukup dengan wudu seperti biasa. Kemudian ketika giliran membasuh kaki, maka beliau tidak membasuhnya, akan tapi cukup dengan mengusap di atas punggung kakinya tersebut, di atas khufnya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk yang kedua, ya, ayyakunal khuffani satiraini limahallil fardi wa huwal qadamani bika'baihima. Jadi kedua khuf atau kaos kaki itu menutupi tempat yang memang diwajibkan untuk tertutupi, yakni kaki sampai kedua mata kaki. Jadi khuf atau kaos kaki itu wajib menutupi kaki sampai kedua mata kaki. Ini syarat mengusap khuf yang kedua. Yang ketiganya adalah ayyakuna tahiratal khuffaini bihaitsu la yakunal khuffani najasaini. Hendaknya kedua khuf itu kondisinya suci, jadi tidak terkena najis. Kedua khuf itu tidak terkena najis. Ini syarat yang ketiga. Jadi kedua khuf atau kaos kaki itu dalam kondisi suci. Karena percuma, karena orangnya sudah bersuci, sudah berwudu secara sempurna, khufnya menutupi kaki sampai mata kaki, tapi ternyata kondisi kedua khuf atau kaos kaki itu najis, nggak ada gunanya. Yang keempat, tentang batas sekarang. Muddatul mashi. Jadi mengusap khuf itu ketika masih dalam batas pengusapan. Hal ini disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layalihinna lil musafiri wa yawman wa lailatan lil muqimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan waktu ini ya 3 hari 3 malam bagi musafir boleh untuk mengusap khufnya. Adapun bagi mukim, bagi orang yang tidak bepergian, maka dia dibolehkan mengusap khuf yauman walailatan, sehari semalam. Ini syarat yang keempat. Jadi apa tadi yang pertama? Memakai khuf itu setelah orangnya berwudu secara sempurna, berwudu atau bersuci secara sempurna. Kemudian khuf atau kaos kaki itu menutupi kaki sampai kedua mata kaki. Kemudian juga kedua khuf atau kaos kaki itu dalam kondisi atau keadaan suci. Dan yang keempatnya,
masih dalam batas pengusapan, mengusap khuf ketika masih dalam batas waktu pengusapan. Kemudian pada bagian tata caranya, kalau tata caranya kalian bisa lihat di halaman 20, cara mengusap khuf atau kaos kaki. Cara mengusap khuf atau kaos kaki. Di sini dikatakan apabila orang yang berwudu sudah sampai pada bagian kakinya, ini tadi yang sebagaimana kita jelaskan dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah tadi. Apabila orang yang berwudu sudah sampai pada bagian kakinya, jadi sudah berwudu secara sempurnanya dari membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, kedua lengan tangan sampai siku, kemudian sudah mengusap kepala. Giliran dia mau membasuh kedua kakinya, dan ketika itu sudah memakai khuf atau kaos kaki, maka hendaknya dia membasahi telapak tangannya dengan air. Jadi caranya dia basahi dulu telapak tangannya dengan air, lalu dia mengusapkannya pada bagian atas khufnya tersebut, dimulai dari ujung jari kaki hingga atas pergelangan kaki. Jadi dari ujung jari kaki hingga atas pergelangan kaki, dan itu cukup sekali saja. Jadi tangan kanannya di bagian kaki yang sebelah kanan, yang tangan kiri di bagian kaki yang sebelah kiri. Jadi prakteknya sebenarnya malah gampang mengusap khuf itu. Kemudian yang terakhir adalah ma yubtilul mas, pembatal-pembatal mengusap khuf atau kaos kaki. Kalau di buku kalian disebutkan pembatalnya hanya ada 2, nanti insya Allah Ustaz tambahin satu lagi sebagaimana dalam kitab Al-Wajiz. Yang pertama inqidha'ul muddah, yang pertama adalah selesainya jangka waktu pengusapan. Kalau sudah selesai waktunya, maka tidak boleh menambah lagi mengusap khuf tersebut. Kemudian pembatal yang kedua, naz'ul mamsuhi alaihi minar rijlaini, melepas 2 khuf atau 2 kaos kaki tadi itu dari kaki, ya. Baik kedua khuf atau salah satu dari keduanya itu dicopot, maka itu otomatis merupakan pembatal pengusapan. Pembatal pengusapan tidak sama dengan pembatal wudu, ya. Kalau wudunya orang yang telah mengusap khuf dan dia belum batal, maka dia dianggap masih suci. Adapun ketika sudah melakukan hal ini tadi, selesai jangka waktu pengusapan dan melepas kedua kaos kaki atau salah satunya, maka berarti itu pembatal pengusapannya, pembatal pengusapan khuf tersebut. Kemudian yang ketiganya itu adalah al-janabah. Yang ketiga adalah al-janabah, yaitu hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Ini sebagaimana hadis Safwan radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami, idza kunna safaran, ketika kami dalam kondisi bepergian safar, alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabatin, supaya tidak melepaskan khuf kami selama 3 hari 3 malam kecuali karena janabah, hal-hal yang menyebabkan mandi besar, lakin min ghaitin wa baulin wa naumin, hanya ketika dari ghaid, yaitu BAB, wa baulin, BAK, wa naumin, dan tidur. Jadi kalau orang BAB, BAK tidur, maka tidak perlu melepaskan khufnya, melepaskan kaos kakinya. Adapun ketika orang itu terkena janabah, hal-hal yang menyebabkan mandi besar, hal itu menyebabkan batalnya mengusap khuf atau kaos kakinya tersebut. Mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya.
Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.